Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proses dari proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen Opini Publik terhadap penggunaan ChatGPT menggunakan algoritma decision tree dan place bias. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Alif Fidi Jahyani, NPM 2443058, dan rekan-rekan saya ada Adelia Meita Heriana dengan NPM 2443052 dan Rizky Nur Novansyah dengan NPM 244300126. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Saat ini ChatGPT telah menjadi fenomena besar yang mendestruksi dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan efisiensi tinggi, namun di sisi lain muncul kekhawatiran akan penurunan kemandirian akademik. Hal ini yang memicu polarisasi opini di media sosial, khususnya Twitter atau X yang menjadi basis data utama dalam penelitian kami. Jadi, untuk memahami opini tersebut, kami melakukan beberapa tahap pemrosesan data agar teks mentah bisa diolah oleh mesin. Pertama ada case folding untuk menyeragamkan huruf, kemudian cleansing untuk menghapus noise seperti hashtag dan mention, dan terakhir tokenization untuk memecah kalimat menjadi kata-kata unggul. Selanjutnya ekstraksi fitur TF-IDF. Kata tersebut diubah menjadi angka melalui metode TF-IDF. Mengapa ini penting? Karena TF-IDF membantu sistem memberikan bobot pada setiap kata. Kata yang sering muncul di suatu tweet tapi jarang muncul di tweet lain akan dianggap memiliki informasi yang lebih penting bagi model klasifikasi. Penelitian ini menggunakan total 1.151 tweet berbahasa Indonesia. Data ini kami labeli ke dalam 3 kategori utama, yaitu sentimen negatif, netral, dan positif, untuk memetakan bagaimana sebenarnya pandangan publik terhadap ChatGPT. Sekarang kita lihat eksperimennya. Kita membandingkan dua algoritma utama. Hasilnya menunjukkan bahwa multinominal naive Bayes jauh lebih unggul dengan akurasi 51,52% dengan skor ROC AUC mencapai 71,05%. Sementara itu decision tree hanya mencapai akurasi sekitar 42%. Melalui grafik ini, sudah terlihat jelas dominasinya ke naive Bayes. Pertanyaannya, mengapa naive Bayes lebih unggul? Hal ini dikarenakan naive Bayes secara matematis lebih tangguh dalam menangani data yang bersifat teks, parse, atau renggang, dan lebih tahan terhadap masalah overfitting dibandingkan decision tree yang cenderung membuat keputusan terlalu kompleks pada data teks. Baik, di sini saya akan melakukan hasil prediksi dari dataset kami. Sebelum itu kita akan jalankan kodenya terlebih dahulu ya. Oke, setelah tercentang atau berhasil, kita scroll ke bawah untuk melihat tampilan prediksi ya. Dengan judul Sistem Prediksi Sentimen Decision Tree. Aplikasi ini akan memprediksi apakah kalimat tweet yang Anda masukkan bersentimen negatif, netral, atau positif. Di sini saya akan memasukkan atau menginput teks tweet dengan isi dari dataset kami. Selanjutnya saya akan memasukkan kalimat yang ini. Gemini lebih enak dan bagus buat dipakai mahasiswa daripada ChatGPT. Nanti hasilnya apakah negatif, apakah netral, atau positif ya.
Oke, saya sudah menuliskan atau menginput teks tweet dari dataset kami. Setelah itu kita langsung melakukan prediksinya ya. Oh, ternyata hasil analisis sentimennya itu sentimen positif dengan ikon bulat berwarna hijau. Setelah itu, kita akan masukkan kalimat atau input teks lagi dengan bersentimen negatif atau yang netral. Saya akan memasukkan this is mahasiswa konsultasi paper sama ChatGPT. Itu hasilnya apakah negatif atau netral ya? Oke, saya di sini sudah menginput teks tweet dari dataset. Setelah itu kita langsung melakukan prediksinya. Dan ternyata hasil prediksinya itu netral dengan ikon bulat berwarna putih. Selanjutnya saya akan memasukkan hasil sentimennya yang negatif dengan kalimat ini. Agak kaget ngoreksi ujian mahasiswa, format ChatGPT-nya kelihatan banget. Mari kita input kalimat tersebut. Nah, di sini saya sudah menginput teks dari dataset. Setelah itu kita langsung lakukan prediksinya ya. Dan benar hasilnya yaitu negatif ya. Oke, di sini saya sudah melakukan hasil prediksi dari dataset yang kita input. Mungkin saya rasa cukup. Baik, tadi saya sudah melakukan hasil prediksi dengan menggunakan Gradio. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah kelompok kami susun. Penelitian ini berhasil menerapkan perbandingan algoritma analisis sentimen berbasis machine learning terhadap 1151 tes dari Twitter mengenai pemanfaatan program generatif AI atau ChatGPT di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Berdasarkan nilai pengujian komparatif, dapat disimpulkan bahwa multinomial naive Bayes memiliki performa yang jauh melampaui decision tree dalam mengklasifikasikan sentimen. Modul multinomial naive Bayes menjadi model Bayesian terbaik dengan perolehan tingkat akurasi sebesar 51,52% dan nilai presisinya 52,10% dan serta sensitivitas lookup maksimum sebesar 71,5%. Keberhasilan integrasi model ke dalam modul di antar muka Gradio membuktikan kegunaan riset ini untuk keperluan operasional deteksi sentimen secara praktis dan real time. Oke, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kata-katanya. Terima kasih ya. Bye-bye.